Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kebangkitan Orang-orang Benar. Ayat intinya diambil dari Yesaya 26 ayat yang ke-19. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Keterangannya, Raja segala raja turun di atas awan, diliputi oleh api yang menyala-nyala. Langit tergulung seperti gulungan kertas, bumi bergoncang di hadapannya, dan gunung-gunung serta pulau berpindah dari tempatnya. Di tengah-tengah bumi yang bergoncang, kilat yang sambung menyambung, dan gemuruh guru yang dahsyat, suara anak Allah memanggil orang-orang kudus yang sedang tidur. Ia memandang kepada kubur-kubur orang benar, kemudian dengan mengangkat tangannya ke atas ia berseru, "Bangun, bangun, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati." Sampai ke seluruh ujung bumi, orang mati akan mendengar suara tersebut, dan mereka yang mendengar akan hidup. Dan seisi bumi akan dipenuhi oleh barisan pasukan yang sangat besar dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dari penjara maut mereka keluar sambil memakai kemuliaan yang tidak akan binasa, berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Lalu orang-orang benar yang tetap hidup dan orang-orang kudus yang dibangkitkan menyatukan suara mereka dengan sorak kemenangan yang panjang dan gembira. Semua keluar dari kubur mereka dalam bentuk rupa seperti ketika mereka masuk ke liang lahat. Tetapi semuanya bangkit dengan kesegaran dan kekuatan orang muda yang kekal. Rupa yang fana dan rusak, pembawaan yang bercela, yang pernah dikotori dosa, kini menjadi sempurna, indah, dan tidak akan binasa. Segala cacat dan cela telah ditinggalkan di dalam kubur. Orang-orang benar yang tetap hidup diubahkan dalam sesaat, dalam sekejap mata. Dengan suara Allah mereka dipermuliakan. Kini mereka dijadikan tidak akan binasa, dan bersama-sama dengan orang kudus yang dibangkitkan, mereka diangkat untuk bertemu dengan Tuhan mereka di awang-awangan. Malaikat-malaikat mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ketika anak-anak kecil bangkit dalam keadaan yang tidak akan binasa dari lebu dulinya, mereka segera diserahkan ke tangan ibu-ibu mereka. Sahabat-sahabat yang telah lama berpisah oleh kematian kini bersatu kembali, tidak lagi akan berpisah, dan dengan nyanyian kesukaan bersama-sama naik menuju kota Allah. Kebangkitan orang-orang benar. Sungguh suatu sukacita yang sangat luar biasa ketika Tuhan Yesus Kristus ketika datang di kali yang kedua dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kedahsyatan yang sangat luar biasa, memanggil orang-orang kudus, orang-orang yang telah beriman kepada Yesus Kristus yang tetap setia hingga ajal menjemput mereka, akan dipanggil keluar dari kubur-kubur mereka, dan mereka akan bangkit dalam tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Sungguh suatu sukacita yang tidak dapat dilukiskan oleh kata-kata manusia, oleh pena manapun. Dan hari itu, sahabat yang telah lama berpisah akan berjumpa kembali dan tidak akan berpisah kembali.
Anak yang berpisah dari orang tua mereka akan berjumpa kembali, akan diserahkan kepada orang tua mereka. Dan dengan pertolongan Tuhan, orang-orang kudus ini akan bersatu dengan orang-orang benar yang tetap hidup, yang telah diubahkan, dan dengan sukacita yang luar biasa akan terangkat ke surga, sama-sama menuju kepada kota Allah. Bukankah kita sama-sama merindukan hari itu? Apabila memang itu kerinduan kita, apabila kita memang merindukan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, mari datang lebih dekat kepada Tuhan. Mari putuskan untuk berada di pihak Tuhan. Mari perbaharui komitmen kita datang lebih dekat kepada Tuhan, mempelajari kebenaran firman Tuhan, terus berdoa secara pribadi, keluarga dan jemaat, memohon kuasa Tuhan agar kita dimampukan untuk tetap setia hingga akhir. Dan apabila Yesus datang, Yesus menjemput kita, dan kita akan terus bersama-sama dengan Dia. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas jaminan kedatangan-Mu yang kedua kali, yang akan memberikan solusi bagi perpisahan dengan orang yang kami cintai di dunia ini. Di dunia ini kami bisa berpisah dari orang tua kami, dari sahabat kami, dari orang-orang yang kami cintai. Untuk itu ya Tuhan, ketika kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami dengarkan, bantu kami untuk terus berfokus kepadamu, memperbaharui komitmen kami lebih dekat kepada Engkau, agar kami lebih giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga apabila Engkau datang di kali yang kedua, orang-orang benar, orang-orang kudus yang telah beristirahat dalam kematian, Engkau akan bangkitkan dan akan bergabung dengan umat-umat Tuhan yang tetap hidup, dan kami semua bisa diangkat ke dalam kerajaan surga. Sungguh sukacita yang luar biasa. Bantu kami ya Tuhan untuk tidak menukar sukacita itu dengan apapun yang ada di dunia ini. Terlebih khusus kami berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Yang dalam keadaan berduka cita, kiranya Engkau hiburkan. Yang dalam keadaan lemah iman, kiranya Engkau kuatkan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami semua bisa merasakan indahnya terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami semua bisa siap menerima meterai Allah yang hidup, dan kiranya roh hujan akhir menjadi bagian kehidupan kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.